Apakah Anda lahir di weton pahing dan sering merasa hidup penuh cobaan, rintangan, bahkan seakan-akan nasib selalu menekan? Jangan khawatir, sahabat Kodam Sejati. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasia cara mengatasi derita weton pahing, serta doa-doa apa yang sebaiknya diamalkan agar hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan jalan rezeki terbuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, tempat kita belajar tentang weton, rezeki, asmara, nasib, hingga laku spiritual yang penuh makna. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi penerang jalan kehidupan Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tuliskan komentar bila ada pengalaman atau pertanyaan tentang weton pahing. Dan tentunya subscribe channel Kodam Sejati agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Karena dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghidupkan semangat berbagi ilmu dan kebijaksanaan Jawa yang penuh makna. Sahabat Kodam Sejati, mari kita ucapkan bersama-sama dalam hati kita. Aku kuat, aku sabar. Aku mampu melewati segala ujian. Aku menarik energi kebaikan, rezeki, dan keberkahan dalam hidupku. Dengan afirmasi ini, semoga hati kita lebih siap menerima pelajaran dan petunjuk dari pembahasan hari ini. Mengapa weton pahing sering mendapat ujian? Sahabat Kodam Sejati yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang weton pahing, seringkali muncul pertanyaan, mengapa orang yang lahir di weton ini seakan-akan hidupnya tidak pernah jauh dari cobaan? Mengapa jalan hidupnya penuh gelombang, kadang di atas tapi lebih sering diuji dengan kesulitan? Jawabannya, sahabat, terletak pada energi dan karakter bawaan dari weton pahing itu sendiri. Dalam hitungan Jawa, pahing dikenal sebagai weton yang memiliki kekuatan energi sangat besar. Mereka biasanya terlahir dengan karakter tegas, penuh semangat, pantang menyerah, bahkan cenderung keras kepala. Energi besar ini sebenarnya adalah anugerah, tapi bila tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, justru bisa menjadi sumber masalah. Orang pahing sering diuji karena jiwa mereka memang ditakdirkan kuat. Sama seperti besi baja, ia ditempa berkali-kali agar menjadi kokoh. Begitu pula weton pahing, semakin besar energi yang mereka bawa, semakin besar pula cobaan yang datang, agar mereka belajar mengendalikan kekuatan itu. Ujian hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengasah jiwa agar lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu memahami kehidupan. Seringkali, penderitaan yang dialami orang pahing datang dari dalam dirinya sendiri. Sifat keras kepala, gengsi tinggi, dan rasa ingin selalu benar membuat hubungan dengan orang lain tidak selalu harmonis. Mereka mudah disalahpahami, dianggap terlalu kasar, padahal sebenarnya hatinya penuh ketulusan. Disinilah ujian muncul. Mereka harus belajar melembutkan sikap, mengurangi ego, dan membuka ruang dialog dengan orang lain. Selain itu, weton pahing juga kerap diuji dalam urusan rezeki. Hidup mereka ibarat roda yang berputar cepat. Ada kalanya rezeki datang deras, tapi tak jarang tiba-tiba surut tanpa sebab yang jelas. Inilah cara semesta mengingatkan bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya pada kekuatan diri sendiri, melainkan harus mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam dunia asmara, ujian pun sering hadir. Karena sifat dominan, mereka kadang sulit menundukkan ego. Hubungan cinta atau rumah tangga bisa dipenuhi pertengkaran kecil yang melelahkan. Namun, sebenarnya ini adalah jalan bagi weton pahing untuk belajar mengendalikan hati,
belajar sabar, dan lebih mengutamakan keharmonisan daripada keinginan pribadi. Sahabat Khodam sejati, perlu kita sadari bersama bahwa semakin tinggi derajat seseorang di mata Tuhan, maka semakin besar pula ujian yang harus ia lalui. Sama halnya dengan weton pahing. Derita dan cobaan bukanlah tanda keburukan, melainkan tanda bahwa mereka dipilih untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka ditempa agar bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi pemimpin yang bijaksana, dan menjadi manusia yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Maka bila Anda lahir di weton pahing dan merasa hidup penuh ujian, jangan merasa putus asa. Ingatlah bahwa ujian itu ibarat guru. Ia hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membimbing. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit sejatinya adalah pintu menuju kedewasaan spiritual. Jadi sahabat Khodam sejati jangan menganggap derita sebagai musibah belaka. Anggaplah itu sebagai jalan pembelajaran. Karena dengan ujianlah, weton pahing akan menemukan jati dirinya, menemukan kekuatan sejati, dan pada akhirnya mencapai ketenangan hidup yang sesungguhnya. 2. Jenis derita yang sering dialami weton pahing. Sahabat Khodam sejati yang saya hormati, setelah kita memahami mengapa weton pahing sering mendapat ujian, kini mari kita bahas lebih dalam tentang jenis derita apa saja yang biasanya dialami oleh orang dengan weton pahing. Karena memahami bentuk derita ini akan membantu kita untuk lebih siap menghadapinya, tidak sekadar mengeluh, tetapi bisa belajar mencari solusi dan makna di baliknya. Pertama, mari kita lihat dari sisi ekonomi dan rezeki. Orang yang lahir di weton pahing sering sekali mengalami pasang surut dalam hal keuangan. Ada masa di mana rezeki datang begitu lancar, usaha berjalan baik, bahkan bisa dibilang berlimpah. Tetapi kemudian entah karena salah langkah atau ujian dari Tuhan, semua bisa runtuh begitu saja. Kadang tabungan habis, hutang datang, bahkan usaha yang dibangun dengan keringat dan semangat bisa hancur sekejap mata. Inilah salah satu derita terbesar weton pahing. Mereka seakan-akan dituntut untuk terus berjuang tanpa henti. Namun, di balik itu, sesungguhnya ada pelajaran tentang kesabaran dan pentingnya tawakal. Kedua, dari sisi asmara dan keluarga. Sifat bawaan weton pahing yang tegas, keras, dan ingin selalu benar sering menimbulkan gesekan dengan pasangan. Hubungan asmara yang seharusnya penuh kelembutan dan kasih sayang kadang berubah menjadi arena perdebatan. Dalam rumah tangga pun mereka sering mengalami cekcok kecil yang berulang, bahkan bisa berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera dikendalikan. Bagi seorang pahing, inilah ujian hati, belajar menurunkan ego, mengalah demi cinta, dan memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga keharmonisan. Ketiga, dari sisi batin dan mental. Meski dari luar mereka terlihat kuat, berani, bahkan tangguh menghadapi apa saja, sejatinya orang pahing sering merasakan kegelisahan dalam hatinya. Mereka bisa merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, merasa hampa walau hidup tidak kekurangan. Kadang mereka sulit tidur karena pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja. Inilah derita batin yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi sangat dirasakan oleh jiwa pahing. Tuhan menghadirkan ini sebagai cara agar mereka belajar menenangkan diri, lebih mendekatkan diri kepadanya, dan tidak bergantung pada dunia semata. Keempat, dari sisi sosial dan pergaulan. Karena sikapnya yang keras dan tegas, orang pahing sering disalahpahami. Banyak orang menganggap mereka arogan, sombong, atau terlalu dominan, padahal sebenarnya mereka hanya ingin konsisten dan disiplin.
Akibatnya, tidak jarang mereka dijauhi atau sulit mendapat teman yang benar-benar bisa memahami. Kesalahpahaman ini bisa menjadi derita tersendiri karena pada akhirnya mereka merasa sendirian, tidak dihargai, atau bahkan ditolak oleh lingkungannya. Namun sesungguhnya inilah cara semesta melatih mereka agar lebih lembut dalam berbicara, lebih bijak dalam bertindak, dan lebih pandai menyesuaikan diri. Sahabat Kodam sejati, semua jenis derita ini bukanlah kebetulan. Setiap aspek kehidupan orang Pahing memang penuh warna ujian, mulai dari rezeki, asmara, batin, hingga sosial. Namun satu hal yang pasti, semakin berat ujian yang mereka terima, semakin besar pula kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapinya. Ujian dalam rezeki membuat mereka belajar ikhlas. Ujian dalam asmara membuat mereka belajar sabar. Ujian batin membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dan ujian sosial membuat mereka lebih rendah hati. Maka janganlah derita itu dianggap sebagai hukuman. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai jalan menuju kedewasaan. Karena pada akhirnya, orang Pahing yang mampu melewati semua derita ini akan tampil sebagai pribadi yang luar biasa. Kuat, bijaksana, disegani, dan penuh cahaya batin. Itulah hadiah terbesar di balik semua cobaan yang mereka jalani. 3. Cara mengatasi derita weton Pahing. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana cara mengatasi derita itu? 1. Introspeksi. Diri weton Pahing harus belajar mengendalikan ego. Jangan merasa selalu benar. Belajarlah mendengarkan orang lain, meski kadang berbeda pendapat. 2. Tirakat sederhana. Amalan tirakat seperti puasa Senin Kamis atau puasa mutih bisa membantu menundukkan hawa nafsu. Dengan tirakat, hati jadi lebih sabar, pikiran lebih jernih. 3. Sedekah rutin. Jangan lupa, rezeki itu bukan hanya untuk kita sendiri. Sisihkan sedikit untuk bersedekah, entah kepada yatim piatu, fakir miskin, atau bahkan sekedar memberi makan kucing dan burung. Sedekah membuat hati lapang dan pintu rezeki terbuka. 4. Menjaga sikap rendah hati. Jangan cepat emosi, jangan mudah tersinggung. Ingatlah, kelembutan hati adalah kunci agar hubungan sosial lebih harmonis. 5. Perbanyak doa dan zikir. Saat hati gelisah, jangan lari ke dunia. Larilah ke Allah, zikir dan doa akan menenangkan hati serta memberi kekuatan baru. Jika sahabat Khodam sejati menjalani kelima hal ini dengan istiqomah, derita weton Pahing akan perlahan berubah menjadi keberkahan. Apa? Doa yang dianjurkan. Baik, sekarang mari kita bahas doa apa saja yang sebaiknya diamalkan oleh weton Pahing untuk meredakan derita dan mendatangkan ketenangan. Doa memohon ketenangan hati. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Doa melapangkan rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, ilman nafi'an, wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima. Zikir pendek untuk ketenangan, membaca Ya Latif sebanyak 129 kali setiap hari. Membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika merasa terhimpit masalah. Dengan doa dan zikir ini, insya Allah sahabat Khodam sejati akan merasakan beban hidup lebih ringan, hati lebih tenang, dan jalan rezeki lebih lapang. Sahabat Khodam sejati yang saya muliakan, tibalah kita di penghujung pembahasan kita kali ini. Setelah kita menelusuri mengapa weton Pahing sering mendapatkan ujian,
apa saja bentuk derita yang biasanya mereka alami, hingga cara-cara sederhana untuk mengatasinya. Kini saatnya kita menarik pelajaran yang paling penting dari semuanya. Hidup memang tidak pernah mudah, terlebih bagi mereka yang lahir dengan weton pahing. Jalan yang ditempuh sering berliku, penuh tantangan, bahkan tak jarang terasa melelahkan. Namun ingatlah, sahabatku, setiap langkah yang berat itu sesungguhnya sedang menguatkan jiwa kita. Setiap cobaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajarkan. Setiap air mata bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membersihkan hati kita dari kesombongan dan ego yang berlebihan. Orang yang lahir di weton pahing ditakdirkan membawa energi besar. Karena itulah ujian yang datang pun besar. Tetapi jangan takut karena Allah tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Jika Anda lahir di weton ini, berarti Anda memang dipilih. Dipilih untuk ditempa, dipilih untuk menjadi lebih kuat, dipilih untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah selalu, sahabat Kodam sejati, bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada kemudahan. Derita dalam rezeki akan mengajarkan kita arti syukur dan ikhlas. Derita dalam asmara akan mengajarkan kita arti sabar dan mengalah demi cinta. Derita dalam batin akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena hanya kepadanya kita bisa benar-benar bersandar. Dan derita dalam pergaulan akan membuat kita belajar rendah hati, lembut, serta bijaksana. Maka, janganlah menyerah, jangan berhenti melangkah hanya karena jalan terasa berat. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan jangan lupa untuk bersedekah meskipun sedikit. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan kembali kepada kita sebagai energi yang meringankan langkah. Sahabat Kodam sejati, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Jangan biarkan derita membuat hati kita keras. Justru sebaliknya, jadikan derita sebagai guru yang melembutkan hati. Belajarlah menerima, belajarlah memahami, dan belajarlah bersabar. Dengan begitu, kita tidak hanya akan selamat dari ujian, tetapi juga naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Untuk itu, mari kita tutup perbincangan ini dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan pada kita semua, khususnya bagi Anda yang lahir di weton pahing, agar tetap tegar menghadapi setiap cobaan. Semoga rezeki Anda dilapangkan, hati Anda ditenangkan, dan hubungan Anda dengan sesama semakin harmonis. Dan sebelum benar-benar berpisah, saya ingin mengajak Anda semua untuk selalu mengingat kalimat afirmasi sederhana ini. Aku kuat, aku sabar, aku mampu melewati segala ujian. Aku menarik energi kebaikan, rezeki, dan keberkahan dalam hidupku. Ucapkanlah dalam hati, resapi, dan yakini. Karena apa yang kita yakini dengan sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Terima kasih, sahabatku, sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Kodam Sejati dengan menekan tombol like, menuliskan komentar tentang pengalaman Anda, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu, kebijaksanaan, dan doa-doa yang bermanfaat. Saya doakan, siapapun Anda, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua.